Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini langsung saja di sini di depan saya ada satu buah motor Yamaha NMAX ya. Di sini kita akan proses penggantian kampas rem depan ya, dispet rem depan untuk motor Yamaha NMAX ya. Nih. Kita langsung saja buka. Di sini pertama kita buka di bagian sini, baut ini 1, 2, 3, 4 ya, tanpa harus buka di bagian roda ya, tak perlu. Ini kita gunakan kunci bintang T50. Kalau Tekiro T50, pokoknya T50, kunci bintang T50. Ini kita kendorkan. Nah, untuk pengendoran ya, ini semuanya sama ya untuk pengendoran kerat pada umumnya. Untuk pelepasan yaitu berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam untuk pelepasan. Ini ke bawah. Sama yang ini juga. Ini untuk buka baut L, untuk pembukaan baut L ini jangan tanggung untuk ngendorinnya. Sekaligus setelah pas di bagian kuncinya tekan sekaligus. Nah, kalau tanggung dia nanti selek, bukannya kena malah selek. Ini setelah ini terlepas ya, lanjut buka ini nih. Ini baut 10 menggunakan kunci 10. Pakai kunci palang T bisa, kunci ring bisa, tapi lebih enak pakai sok ya. Setelah lepas kayak gini, tinggal kita tarik ke belakang. Nah, kayak gini tuh ya, mudah. Nah, ini mau dilepas juga boleh, mangga. Di sini tidak apa-apa ya. Mau dilepas mangga, tidak dilepas juga mangga. Ya, bebas untuk di sini. Nah, setelah kayak gini, di sini ada penguncinya nih. Di sini ada penguncinya 2, 1, 2. Nih, kita fokuskan kameranya. 1, 2 ada penguncinya, tinggal kita tarik. Nah, 1 sebelah sini 1. Nah ya, jumlahnya ada 2. Nah, setelah kayak gini tinggal kita dorong pennya, bisa dipukul dari sini. Nah, kita putar balik. Nah, di sini ada disiapkan untuk nyabut. Nah, ini kotor sekali nih ya. Tuh. Nah, selanjutnya, nah ini akan lepas sendiri nih. Tuh. Kampasnya, dispetnya. Ini kita angkat, plek, nah gini, lepas. Nah, selanjutnya di bagian sini nih, ini diusahakan harus bergerak maju mundur, harus ringan. Nah, harus ringan kayak gini nih. Nih. Ya. Kalau misalkan berat di sini wajib dibersihkan. Kita cabut saja. Nanti ini kita bersihkan. Ya. Nah, di sini ini kotor nih. Ini kita butuh untuk memasukkan pistonnya ke dalam. Kita cuci di bagian sini. Untuk pencucian di bagian sini, nih ini kita tutup dulu. Ditutup, jangan sampai ada air masuk ke sini. Ini kita tutup dulu, jangan sampai ada air masuk ke bagian dalam karena nanti beresiko macet kalau ada air masuk ke dalam sini.
Dek, tempat ngasukin piston dek. Tempat ngasukin piston seher. Iya ya. Coba nyarang baut 12 minjem turun. Minjem ya. Nah, ini pakai baut 12 boleh di sini. Buat yang emas. Bautnya bagus. Emas baragram ya. Nah, Bukan setengah. nah kayak gini ya. Bertujuan supaya air tidak masuk ke dalam karet boot. Lanjut kita bersihkan. Dek, kuas mana dek? Nah, karena di bagian piston nih ya, di bagian pistonnya ini bakal kita masukin ke dalam, sementara di bagian sininya kotor ya. Kalau misalkan kotor langsung dipaksa dimasukin ke dalam, sementara di dalamnya di sini ada 2 seal di bagian dalam sini ya. Nantinya sealnya akan tergores, akan rusak, terkena kotoran yang ada menempel di bagian piston di sini ya. Banyak kejadian setelah ganti kampas rem kok berat rodanya ya. Rodanya menjadi berat karena di bagian sini pistonnya kotor, jelek. Di bagian pistonnya banyak kotoran, banyak debu-debu yang menempel, dipaksa masukkan ke dalam, dan alhasil si bagian sealnya yang di dalam ini tergores, rusak, dan mengakibatkan piston keluarnya tidak ringan, melainkan berat. Selain berat juga beresiko nantinya bisa bocor minyak rem dari sini ya, karena sealnya rusak, tergores oleh kotoran yang menempel di bagian piston pada kaliper ini sendiri. Ini kita bersihkan dulu sebelum kita masukkan ke dalam. Dek, oli dek, samet baik. Ya. Nih setelah kayak gini, nih, ya, nih kan ini sudah bersih. Belum begitu maksimal bersih. Yang penting ini di bagian pistonnya ini jangan sampai ada kotoran ya di sini. Setelah kayak gini, ini kasih oli. Nah, gini ya. Nah, selanjutnya kita tekan pakai ini kampas mana, kampas urut. Nah, ini pakai kampas bekasnya nih. Yang gini, klep, tekan pakai ini. Nah, dimasukin. Kenapa kita kasih oli? Bertujuan supaya di bagian dalamnya, di bagian sehernya atau di bagian karetnya tidak rusak nantinya karena terkena oli ya, supaya lancar nantinya. Nih, sebelum kita masukkan di bagian sini ya, lanjut kita buka di bagian tampungan, di bagian tampungan rem di sini. Kita buka di bagian sini. Kenapa kita buka ya? Kayak ulah kadek. Nah, di sini kan minyak rem, di bagian dalam sini ada minyak rem. Sementara si pistonnya kita masukkan, otomatis si minyak rem akan naik ke atas. Naik ke atas. Nah, di sini kita belum tahu, setelah kampas rem menipis, otomatis minyak rem yang ada di bagian tampungan di bagian sini ini menurun ya, menjadi batas minimal, berkuranglah intinya. Takutnya ditambahin minyak rem sementara kampasnya tidak diganti ya. Setelah kita mau proses penggantian kampas rem nih, pakai yang baru piston kita masukkan, dan kita masukkan otomatis minyak rem yang ada di bagian dalam sini dia akan naik ke atas. Di sini penuh, sedangkan piston belum masuk. Saat kita paksa dimasukin pistonnya ya, sedangkan di sini penuh, tidak ada tempat keluar lagi ya, melainkan nantinya akan pecah di bagian sini nih. Nih, di bagian kacanya akan pecah tak, karena menahan tekanan minyak rem yang dari bawah naik ke atas ya, gitu. Jadi antisipasi kita buka di bagian sini nih, dek, bukan dek, nggak nanti dipantek, iyo baru kene motor mah mual macet. Nah, kalau
Kalau misalkan motornya sudah lumayan tua, bisa diketok dulu pakai kunci T di sini. Kalau untuk motor yang baru kayak gini, belum lama, ini tak usah. Asar, siap. Nah di sini kita buka acak-acakan nyokap lah. Nah ya, setelah kayak gini nih ya. Ini kalau berantakan nanti akan merusak, nanti kusam catnya. Nih kita lihat nih. Nah setelah kayak gini nih, piston bisa kita masukkan, putar deh sampai masuk ke dalam. Nah ini bisa teman-teman lihat, minyak remnya akan naik ke atas. Tuh. Semakin piston dimasukin, semakin minyak remnya naik ke atas. Nah, habis mentok. Nah, ya sudah mentok, kayak taruh kayak gini. Nah, di sini kenapa kita buka di bagian sini? Untuk memastikan bahwasannya di bagian minyak rem tidak terlalu penuh. Kalau terlalu penuh, dia akan pecah di bagian sininya nih, kacanya. Bertujuan tadinya mau ganti kampas rem saja, karena ditekan di bagian sana dan minyak remnya penuh, akhirnya jebol di bagian tabung rem atas, dan mau tidak mau kita harus beli nantinya di bagian tabung rem atas. Lumayan harganya ya. Tadinya mau pergantian kampas rem saja, dan karena di sininya jebol misalkan, mau tidak mau harus ganti di bagian tabungnya. Nah gitu saja. Nah setelah terlihat aman seperti ini, bisa pasang lagi. Nah pasang. Ya diusahakan minyak remnya jangan berantakan, karena nantinya kusam ke bagian catnya. Minyak rem keras. Delapan deh ini deh. Nah ya. Lanjut kita ke bawah. Setelah kayak gini bisa kita bersihkan lagi. Ini kita bisa buka nih bagian sini. Klek ya nih. Kita bersihkan lagi. Sabun deh. Sabun toilet. Tup. Ayo, buluk. Udah naon? Buluk sih. Jeung naon? Duh, ya. Anu jeung bisa dikerut mau lah dek, gua nih 4 Mobil. ya. Mana mana? Anu doang kamar itu ya. Anu lagi dikerut anu lah itu. Anu sarajeng di kolong eta anu kitu tah ulah. Aya di ditu ge eta. Standar ulah. Nya standar mah ulah. Setelah kayak gini nih, ya ini aman nih, bersih nih. Kenapa kita kasih baut di bagian sini? Bertujuan supaya air tidak masuk ke bagian karet boot, ke bagian dalam ya. Kalau masuk ke bagian dalam nantinya di bagian sini kan besi nih, besi lama kelamaan dia akan karat ya. Dek, angin dek. Jeung setemplet. Los itu mah. Nah setelah kayak gini bisa kita semprot.
Mata deh. Dirongsok enggak. Wih. Nah, setelah kayak gini nih, ini bisa kita lepas lagi nih, tuh cabut. Nah, ini cabut. Bagian dalam sini kita tambah stemplet secukupnya saja. Ya, jangan berantakan juga. Nanti bisa-bisa kena piringan, lemnya lolos. Nah, selanjutnya bisa pasang ini. Coba dulu. Nah, diusahakan sampai masuk nih di bagian sini, tuh dua-duanya, ya. Diusahakan bergerak lagi kayak gini. Kalau tidak bergerak seperti ini, ya, dijamin motornya akan tidak normal, di remnya akan keras. Dan ban pun, roda pun terasa seset, ya, kalau ininya tidak lancar kayak gini. Nah, ini penting nih, jangan diabaikan, jangan disepelekan. Ini harus gerak kayak gini. Nah, setelah kayak gini, nah, pasang ininya, kalengnya, peredam suara kampas rem. Kalau tidak ada ini hilang, nanti berisik, ya. Nanti berisik saat motor menyala, saat jalan dia berisik tek 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 tek. Kalau ininya tidak ada, kalau ininya lepas. Ini penting nih. Nih yang ininya lebar, yang lebar kayak gini. Nih yang lebar kayak gini ininya, dan ini yang kecil, yang ini yang lebar. Yang lebar letaknya di dalam. Nih, kayak gini nih. Ikutin aja caranya kayak gini. Tuh, loh. Tuh ya. Kayak gini. Setelah kayak gini, nih ini kampas yang baru, Untuk jenis Yamaha NMAX ini, yang depan ini kampas remnya, dispetnya sama dengan kepunyaan Yamaha Mio M3, ya. Nih, di sini, ya. Nih kita perjelas kenapa di bagian kaleng yang lebar ditaruh di bagian dalam. Karena ya saat di bagian kampas rem dispet sudah mulai menipis, otomatis piston akan semakin keluar ya. Jadi di sini fungsinya saat kampas rem mulai menipis, dia akan semakin keluar ke sini ya. Nih. Tidak terhalangi karena di sini lebar. Kalau misalkan pasangnya kebalik, yang kecil di bagian dalam, nanti geraknya tidak bebas ya. Terganggu, terhalang oleh nih di bagian sini kalengnya. Nah, di sini ada penahannya sedikit tuh. Langsung saja kita pasang. Nah, kayak gini. Setelah kayak gini, pasang pennya satu dulu. Nih, kita nah, ini sedikit ditekan kayak gini, klek, masukin satu. Nah, satu dulu. Selanjutnya ini pasang di sini. Untuk pemasangan ini juga jangan sampai masuk ke bagian dalam ke sini. Nih, ini harus mentok ke pinggir ke sini, ya, mentok ke pinggir, plek, plek, kayak gini.
Nah, ini jangan sampai ke dalam. Nih. Ini fungsinya di sini. Nih kita zoom lagi. Nih, sentil di bagian sini fungsinya supaya si kampas rem yang bagian luar ini tidak gerak ke dalam keluar, ke dalam keluar. Dia harus berhenti di bagian sini, di belakang, di sini. Terhalang oleh ini nih. Kaleng sentilannya nih. Tuh. Ya, kita pasang langsung. Masukin kayak gini. Klek. Pentokin nih kayak gini. Dorong sedikit, klek. Ini dorong. Nah, sampai masuk kayak gini. Putar lagi. Nah, setelah kayak gini, nih, kita posisikan. Cari lubangnya, lubang pin penahannya. Supaya masukinnya dari sini, klek. Geser gini nih. Cari lubangnya. Nah, up. Nah. Nih, perhatikan lubang di bagian sini. Ini untuk pin penahan kampas rem. Kalau tidak dipasang pin, ini akan lepas dan kampas rem akan lepas sendiri. Bahaya ya, nanti bisa-bisa remnya macet mendadak. Pasang di sini. Slep. Tinggal dorong. Slep kayak gini. Tuh. Satunya ini di dalam sini nih. Klep nih. Nih dalam sini nih. Nah, tuh dalam sini. Nah, tinggal dorong. Cuman begitu, ya, beres. Nah, setelah kayak gini, tinggal kita masukin. Tuh. Diusahakan ini jangan sampai numpang ke bagian atas. Ini harus pas kepada dudukannya nih, tuh. Oke. Klep, tuh. Ya. Nanti setelah terpasang posisinya harus kayak gini. Pasang langsung, kita masukin saja. Klep. Nah, kayak gini. Selanjutnya pasang. Di sini deh. Nih. Pasang di sini. Tidak terlihat. Yang satunya di sini. Nah, non tempet. Ganti oli deh. Ban kayu nak kompres dah. Ban harupna. Kurang angin nomornya. Nah, tinggal satu lagi di sini. Nah, setelah kayak gini, rem ditekan-tekan. Rekam mana ya? Nih, rem kita tekan-tekan nih. Ya. Oh. Nah, langsung makan nih. Nah, ya sudah selesai. Ya, untuk penggantian kampas rem caranya seperti ini saja, ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video atau live streaming berikutnya dari Alpin Motor, ya. Sebagai
sebagai manusia biasa pasti ada sisi kelebihan dan ada kekurangannya, mohon dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.